Oke lah, teman-teman Wahabi, kalau Anda tidak terima, silakan bela. Buktikan referensinya. Di mana Ustadz Khalid Basalamah ini dapat referensi bahwa guru-guru Imam Bukhari diantaranya tiga tabi'in ini. Atau bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, dan Ibnu Sirin. Jadi Imam Bukhari ini belajar dari para tabi'in, bukan sahabat ya. Jadi beliau ini generasi tabi'in. Sahabat sudah meninggal di zaman itu. Di zaman Imam Bukhari sudah habis, nggak ada sahabat lagi. Jadi beliau lahir itu sudah habis sahabat, tinggal generasi tabi'in. Maka beliau belajar dari para tabi'in. Atau bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyib, itu kan Ibnu Sirin. Beliau belajar dari para tabi'in. Itu guru-gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Fatal ketika Anda menjelaskan bahwa Imam Bukhari rahimahullah ini berguru pada tabi'in yang Anda sebut itu. Di antaranya yang Anda sebut itu adalah Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, dan Ibnu Sirin. Gini loh ya Pak, Imam Bukhari itu Pak, lahirnya Imam Bukhari ini tahun 194 Hijriah. Imam Bukhari baru lahir. Sedangkan guru-gurunya yang Anda sebut itu katanya belajar pada kibarut tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini, beliau itu lahir pada tahun 27 Hijriah sampai 114 Hijriah. Terus, guru berikutnya Anda sebut Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini, Pak, tahun 15 sampai 94 Hijriah. Yang ketiga, Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini, Pak, lahirnya, hidup beliau itu dari tahun 32 Hijriah, wafatnya beliau tahun 110 Hijriah. Kali ini saya akan coba membantu kawan-kawan Salafi Wahabi untuk menjawab tantangan dari Gus Afandi ini, karena beliau minta referensi dari mana kira-kira bisa dibenarkan kalau Imam Bukhari itu berguru kepada tiga orang tabi'in. Yang pertama Atha bin Robah, kemudian ada Sa'id bin Al-Musayyab, kemudian ada Muhammad bin Sirin atau dikenal dengan Ibnu Sirin, di mana setelah dibedah biografinya mereka, ternyata Imam Bukhari itu lahirnya saja puluhan bahkan ratusan tahun sebelum para tabi'in ini meninggal. Tetapi nanti saya jelaskan masalah itu. Sekarang masuk kepada yang paling penting dulu, yaitu ketika Ustadz Khalid Basalamah ini mengatakan kalau Imam Bukhari itu tabi'ut tabi'in. Itu keliru. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan Imam Bukhari itu tabi'ut tabi'in. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal saja, kalau Anda baca dalam kitab-kitab para ulama itu, beliau itu juga tidak termasuk kepada tabi'ut tabi'in. Yang masuk tabi'ut tabi'in itu Imam Syafi'i. Walaupun selisih lahirnya sedikit sekali, Imam Syafi'i itu 150, Imam Ahmad 160-an. Tetapi saya bacakan di sini dulu ya, kenapa Imam Bukhari itu pasti tidak masuk kepada tabi'ut tabi'in. Ini dalam kitab-kitab yang juga ditulis oleh Imam Bukhari sendiri ya. Jadi saya bacakan dari referensinya dulu yang di bawah itu ya. Ya, ada At-Tarikhul Kabir li Imamil Bukhari, ada juga Tahdzibul Kamal fi Asma'i Rijal lil Hafidz Al-Mizzi, ada juga Tarikhul Islam li Mu'arrikh Al-Islam Az-Zahabi ya. Az-Zahabi itu punya kitab Syiaru A'lamin Nubala, ada kitab juga Tarikhul Islam ya, memang mu'arrikh ya. Ada juga Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah lil Hafidz Ibni Hajar Al-Asqalani. Apa informasi yang ada di kitab-kitab itu ya? Akhirut tabi'ina mautan, siapa tabi'in terakhir yang meninggal. Jadi disebut tabi'ut tabi'in itu kalau pernah berjumpa atau bertemu, berguru kepada tabi'in, maka disebut tabi'ut tabi'in. Disebut tabi'in kalau pernah berguru, berjumpa, ya, berjumpalah ya. Bukan hanya semasa ya, berjumpa dengan sahabat. Nah, sekarang perhatikan di sini. Saya tadi bilang Imam Ahmad bin Hambal itu kalau Anda baca itu masuknya kepada bukan tabi'ut tabi'in, tapi tabi'u atba'it tabi'in. Jadi sudah masuk, tidak masuk kepada tiga kurun terbaik, tidak masuk kepada sahabat, tidak masuk kepada tabi'in, tidak masuk kepada tabi'it tabi'in. Kalau Imam Syafi'i masih masuk. Kok bisa? Padahal selisih umurnya, selisih lahirnya cuma sekitar tidak sampai 20 tahun. Nah, perhatikan saya baca. Akhirut tabi'in mautan, tabi'in terbaik terakhir yang meninggal atau wafat ya. Ini bicara masanya ya. Khalaf bin Khalifah, bernama Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar. Ini karena usianya sepuh ya. Jadi disebut Mu'ammar itu kalau ulama itu maksudnya adalah yang umur panjang, 100 tahun lebih ya. Tufiya fi Baghdad sanata 181. Jadi 181 itu sudah
tabi'in terakhir yang meninggal. Artinya kalau ada orang bertemu dengan tabi'in, berarti lahirnya mesti sebelum itu. Ya Imam Bukhari lahirnya 194. Oh, berarti kan terlewat 12 tahun. Tabi'in terakhir wafat, Imam Bukhari baru lahir, kan tidak mungkin. Semasa aja enggak, apalagi bertemu. Maka tidak mungkin Imam Bukhari itu tabi'in. Tabi'ut tabi'in tidak mungkin. Kenapa? Karena tabi'innya sudah wafat, terakhirnya itu masa terakhir tabi'in wafat itu 181. Imam Bukhari baru lahir 194, jadi tidak mungkin bertemu. Kenapa? Karena tidak satu masa, ya. Tidak mungkin mu'asaroh, ya, sezaman, ya. Wa qad jawaza umruhu al-mi'atah, dan umurnya Khalaf ini melampaui 100. Wa akhbaru an nafsi, dan dia mengabarkan tentang dirinya, ya. Annahu, bahwasanya dia ro'a as-sahabiyah, melihat sahabat Nabi. Artinya ya bukan hanya semasa, Pak, tapi juga bertemu dan berinteraksi lah, melihat sahabat Nabi. Amr bin Huraits, yaitu Amr bin Huraits. Wa umruhu, dalam keadaan usia dia pada waktu itu, ya, sab'u sanawatin, 9 tahun. Fahuwa akhirut tabi'in mautan, maka dia tabi'in terakhir yang meninggal. Nah, sekarang pertanyaannya, Imam Ahmad kok bisa bukan tabi'ut tabi'in, padahal Imam Ahmad lahir 160-an lebih, ya, 65 apa 64 gitu. Imam Syafi'i 150, tabi'ut tabi'in. Ya karena mungkin Imam Ahmad walaupun lahirnya sebelum tabi'in terakhir wafat tapi tidak berinteraksi, atau mungkin tidak bertemu, atau mungkin gurunya tidak ada yang tabi'in, sehingga tidak masuk kepada tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i masuk kepada tabi'ut tabi'in karena gurunya ada yang seorang tabi'in. Ya walaupun kalau Anda baca ya mungkin ada perbedaan masalah Imam Ahmad ini, karena masih mungkin tabi'ut tabi'in mungkin, karena secara angka lahir masih bisa, ya. Tahun 181 tabi'in terakhir wafat. Imam Ahmad lahir tahun 160-an, berarti masih ada 20 tahun toh. Sangat mungkin ketemu dengan tabi'in. Walaupun kalau dibaca ya ada yang bilang bukan tabi'in. Kalau Imam Bukhari jelas lahirnya saja setelah tabi'in terakhir wafat sekitar 10 tahunan, ya, bahkan 13 tahun. Jadi tidak mungkin. Saya juga heran, ini katanya Ustadz Khalid ini pernah bermimpi Rasulullah, terus dia sedang ngajar hadis, sedang megang hadis Sahih Bukhari, kok bisa nggak ngerti status Imam Bukhari itu tabi'ut tabi'in apa bukan, ya, tapi mungkin lupa, ya. Nah kemudian kalau masalah berguru kepada orang yang sudah meninggal, ini justru kabar gembira, wahai Gus Afandi. Siapa tahu Dr. Khalid Basalamah ini sudah mulai percaya dengan hal-hal yang sering kita gaungkan, yang sering dinarasikan oleh para ulama tasawuf, para ulama sufi, bahwa berguru itu nggak hanya kepada orang yang masih hidup. Berguru kepada orang yang sudah meninggal itu masyhur. Orang diajarkan oleh orang lewat mimpi itu biasa, ya. Menteri agama kita saja ketika ngisi ceramah di Haul Gusdur menceritakan itu, bahwa di kalangan ulama, Anda baca kitabnya Yusuf An-Nabhan tentang Koromatul Aulia, di situ diceritakan banyak sekali para wali yang bergurunya nggak hanya kepada orang hidup, Pak, kepada orang mati pun berguru. Ya oke, sudah meninggal tabi'in itu, tapi Imam Bukhari kan para wali, ya mungkin saja berguru kepada mereka. Mimpi Rasulullah, berguru kepada Rasulullah biasa aja. Jadi jangan janggap itu bohong. Artinya kan ihtimal itu bergurunya yaqdotan atau fil manam, bisa jadi fil manam. Dan itu bagus, berarti ada kemajuan. Salafi Wahabi sudah mulai menerima tasawuf atau sufi.